SI audit itu sebenarnya kayak gimana, Jess? Kalau SI itu kan bikin membantu perusahaan untuk merancang. Jadi kalau misalnya kita pengen bangun rumah, SI itu bagian arsiteknya. Kayak, oh ini kayaknya rumahnya bagusnya kayak gini, punya fondasinya kayak gini. Cuma kalau kita akan menilai apa yang udah dibangun. Jadi, oh ini fondasinya kayaknya udah cukup kok. Oh ini jendelanya kayak kurang bagus ya, lebih baik dia kurang secure, kurang aman, kayak harus ditambahin tralis, seperti itu. Halo Sobat Binus, kembali lagi bersama aku Michelle di acara podcast kita yaitu Bitalk, Binusian Talk. Kamu nanya, Binusian jawab. Gimana nih kabar Sobat Binus semua pada hari ini? Semoga selalu sehat ya. Aku gak selalu capek-capek ingetin kepada teman-teman Sobat Binus semua di rumah untuk cek-cek episode-episode Bitalk kita pada sebelumnya, supaya teman-teman semua pada tahu nih terkait tentang info Binus University. Tanpa basa-basi lagi, aku hari ini yang bakal spill. Kita akan bincang-bincang sama Sobat Binus dari alumni nih teman-teman semua. Kebetulan dia alumni dari jurusan Information System Auditing, atau sekarang mungkin namanya udah berubah jadi Information System Accounting and Auditing. Sekarang kebetulan dia lagi bekerja di perusahaan Big Four nih teman-teman semua. Nah mungkin nanti kantornya apa kita akan tanya langsung sama narasumber kita kali ini. Sudah ada Kak Jesslyn, boleh dikenalin Kak? Halo Sobat Binus, aku Jesslyn, Binusian 22, alumni dari jurusan Information System Audit. Saat ini aku bekerja di KPMG sebagai IT Advisory. Oke, nah buat Sobat Binus mungkin semua pada bingung kenapa kali ini narasumber kita tuh alumni gitu ya. Jadi untuk episode Bitalk kita pada kali ini ataupun sampai ke depannya memang boleh alumni teman-teman ya. Jadi yang penting tuh kita harus Binusian. Jadi boleh mahasiswa, boleh alumni, bahkan juga boleh dosen. Nah nanti Sobat Binus ini juga boleh komen ya di kolom chat. Kira-kira Sobat Binus mau ngundang siapa lagi sih untuk jadi narasumber di episode Bitalk kali ini. Nah fun fact, sebenarnya Jesslyn ini tuh adalah temen gue secara pribadi guys. Jadi dia juga satu angkatan sama gue dan dia juga part-timer juga dulu bareng sama gue gitu. Nah Jess, mungkin gue pengen jelasin ya terkait tentang acara podcast kita pada hari ini. Jadi mungkin beda daripada podcast pada umumnya yang biasanya ngalir nih kita ngobrol. Tapi kali ini lu bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari para Binusian yang udah ada di Instagramnya gabung_binus gitu ya. Jadi nanti lu ambil 5 pertanyaan, gue yang bakal tanyain dan lu yang bakal jawab gitu ya. Oke, nah di sini udah ada cue ball, lu boleh langsung ambil aja. Nanti lo kasih ke gue satu-satu. Oke. So first ball. Oh. Nah, makasih gue. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa sih bedanya program SI dan SIAA di Binus University? Oke, jadi sebenarnya ini masih dalam satu rumpun yang sama ya, Cel. Dalam Information System Faculty ini emang ada beberapa jurusan. Nah, salah satu penjurusannya adalah Information System Accounting and Auditing. Bedanya apa sih sebenarnya ya, IS sama Information System Accounting and Auditing? Kalau IS ini lebih luas, memang lebih banyak nih scope-nya. Jadi misalnya lu bisa belajar juga UI UX, gimana lu belajar membuild dan mengcombine dari bisnis dan IT. Kalau itu mungkin secara general IS ya. Cuman kalau misalnya untuk IS Accounting and Auditing ini memang sudah dijuruskan untuk lebih ke arah Accounting and Auditing. Tapi jangan takut nih, jangan bingung dulu karena Accounting and Auditing ini memang kita lebih fokus untuk sistemnya. Tapi enggak, kita belajar accounting secara istilahnya dalam gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu lebih banyak ke jurusan accounting kan. Kita juga ada kayak di Binus ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dipelajarin banyaknya di IS Accounting and Auditing ini? Karena kebetulan dulu aku kan dari IS Audit ya, yang sekarang jadi mungkin ada di penjurusannya juga. Kalau kita lebih banyak gimana menilai sebuah sistem dari perusahaan itu layak nggak sih untuk dipakai gitu. Jadi kita kayak istilahnya kalau di perusahaan-perusahaan ada QA, kalau misalnya ada pabrik itu kan ada QA-nya. Nah kita tuh belajar untuk gimana jadi QA untuk sistem-sistem yang udah ada nih dalam perusahaan. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan secara garis besar nih, kalau misalkan buat yang kata-kata yang lebih mudah dimengerti lah oleh anak SMA, SI Audit itu sebenarnya kayak gimana, Jess? Gimana ya? Jadi kayak misalnya kalau SI itu kan bikin membantu perusahaan untuk merancang. Jadi kalau misalnya kita pengen bangun rumah, SI itu bagian arsiteknya. Kayak, oh ini kayaknya rumahnya bagusnya kayak gini, punya fondasinya kayak gini. Cuma kalau kita akan menilai apa yang udah dibangun.
Jadi ini fondasinya kayaknya udah cukup kok. Oh ini jendelanya kayak kurang bagus ya, lebih baik dia kurang secure, kurang aman, kayak harus ditambahin tralis seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang SI accounting auditing ini lebih ke arah arsiteknya dalam dunia IT lah ya, Betul. kurang lebihnya kayak gitu. Betul. Oke, nah untuk pertanyaan kedua Jess, boleh diambil. Oke, next question, please. Nah, untuk pertanyaan kedua, kesan lo selama berkuliah di program SI Accounting and Auditing di Binus University, atau dulu mungkin Information System Auditing ya, gimana sih kesannya? Oke, this is interesting. Jadi dulu tuh sebenarnya nggak tahu IS audit itu sebenarnya apa. Jadi banyak karena mikir ini kayak unik deh jurusannya. Nah, jadi setelah belajar banyak, oh ternyata menarik juga ya. Nggak banyak orang yang tahu tentang IS audit, padahal di saat ini banyak banget dibutuhin SI audit ini gitu. Jadi kesannya seru banget. Awalnya mungkin banyak bingung ya, karena kan ya kita masuk ke dunia yang baru, dunia kuliah, itu pasti akan banyak banget bingungnya. Nah, sama yang seperti gue alamin waktu awal pertama kali masuk SI audit, tapi tenang aja karena kan di Binus juga seperti yang Cele tahu ya, ada buddy, ada kakak kelas, dan kakak kelasnya kita juga dekat banget karena dulu gue juga join di UKM, jadi gue juga happy gitu untuk ngejalanin kuliahnya juga nggak berat karena gue juga dapat guidance dari kakak kelas gue, bahkan dari dosen-dosen juga sangat membimbing, dimana jadinya gue lebih tahu nih soal SI audit, dan gue juga bisa istilahnya selesain lah studi gue gitu. Oke, kan lu sekarang udah jadi alumni ya Jess? Iya. Lu bangga gak sih jadi alumni Binus? Bangga banget sih, jujur. Kenapa? Kenapa ya, Binus tuh beda sama yang lain. Kalau gue dengar dari teman gue kayak kampus A, kampus B, kayaknya kok gue nggak gitu ya, kayak mereka susah ini, susah itu, kayak mereka banyak ngeluhnya. Tapi gue ngerasa kayak enggak gue kuliah asik gitu. Bahkan menurut gue masa kuliah adalah masa yang paling asik sih di hidup gue. Iya sih, benar banget sih. Iya kan? Gue juga kayak sebagai alumni gue juga ngerasa bangga sih dengan adanya gue kuliah di Binus gitu. Bener, karena kayak banyak aja yang gak ada di kampus lain yang ada di sini, dan tapi itu really helpful. Kayak yang tadi gue bilang, ada buddy, ada UKM, ada part time. Itu kayak kasih kita mahasiswa tuh new experience yang benar-benar luar biasa. Benar banget sih. Oke, langsung ke trick question. Pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Gimana sih perjalanan karir lo hingga akhirnya sekarang bisa magang di perusahaan Big Four? Nah, mungkin boleh diceritain sedikit tuh Jess. Mungkin akan jadi interesting juga nih buat teman-teman semua kan, karena lo kerja di perusahaan Big Four kayak PMG gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Oke. Betul. Oke, jadi kalau mau bilang perjalanan karir, gue boleh mulai dari kuliah kali ya? Boleh dong. Nah, jadi tuh kalau teman-teman tahu, di Binus tuh atau di kampus-kampus memang ada namanya UKM ya, jadi unit kegiatan mahasiswa. Nah, dulu waktu gue kuliah, itu gue ikut namanya salah satu UKM ya, ISG, ISAKA Student Group Binus University. Nah, di situ kenapa gue bawa ISG nih? Karena di situ kasih gue pengalaman banyak banget yang gak pernah gue dapetin sebelumnya, bahkan di SMA. Nah, gue selama gue kuliah di sini, gue belajar banyak. Mungkin kalau kuliah kan kita belajar teoritis ya, seperti yang tadi gue jelasin, gimana caranya kita jadi IS audit. Cuma kalau misalnya di organisasi ini, di ISG ini, gue belajar banyak, belajar organisasi, belajar gimana caranya gue menempatkan diri gue untuk bekerja dalam tim. Nah, dari situ, dari ISG ini memang kebetulan puji Tuhannya gue dapet jalan lah istilahnya. Gue juga dapat banyak hal juga yang baru, karena mungkin kita mikir ya, UKM paling kegiatannya di sini-sini doang. Tapi jangan salah, dari UKM itu karena kebetulan ISAKA Student Group ini, gue agak background sedikit ya. Jadi ISAKA Student Group ini adalah salah satu organisasi dari ISAKA. ISAKA itu adalah sertifikasi dunia profesional untuk IT audit. Nah, dia punya student group di setiap kampus. Nah, yang pertama kali bikin student group di Indonesia adalah Binus University. Nah, jadi gue ikutan tuh UKM-nya. Terus gak cuma di Binus doang kegiatannya, tapi kita juga diundang nih sama ISAKA pusatnya. ISAKA itu kan global wide ya, jadi dari berbagai negara, dan juga di Indonesia pun juga banyak banget perusahaan yang ikut juga gitu loh untuk ISAKA ini.
Nah, kita tuh juga dapat kesempatan nih buat ikut kayak monthly talk-nya seminar yang harganya jutaan. Kita bisa ikut karena kita volunteer. Terus kadang suka kayak udah ikut aja dengerin seminarnya. Walaupun at that time nggak ngerti ya kayak apaan nih gitu kan ya. Cuma itu kasih kita ilmu banyak banget. Kalau mungkin ilmunya masih agak nggak paham karena kan lebih banyak praktikal ya. Kan kita kan masih teoritis belajar di kampus. Kalau walaupun kayak gitu, tapi kita bisa ketemu orang-orang hebat. Salah satunya petinggi-petinggi Big Four. Waktu itu gue juga pernah ketemu salah satu pemilik atau CEO dari salah satu consulting company di Indonesia gitu. Jadi itu membuka jalan sih, membuka koneksi dan juga kasih gue pengalaman banyak banget yang baru gitu. Nggak cuma dari dunia kuliah tapi juga dari dunia profesional gitu, dari dunia kerja. Nah, makanya kenapa gue ambil dari ISG, perjalanan karir gue, karena dari sini gue mau mulai karir gue. Dari sini setelah gue ikut ISG, baru gue ikut intern ya. Nah, kalau misalnya kalian mungkin udah tahu belum nih ya Sobat Binus, kalau kita tuh kan ada 3+1 ya. Betul. Program kita sekarang udah berubah tuh. Jadi udah berubah. +1+1. Jadi lu udah bisa multi kampus, Jess. Oke. Kalau lu kuliah lagi. Baru nih ya, baru. Oke. Emang Binus tuh rapid banget perubahannya ya. Iya, nah dulu itu gue ikutan program yang 3+1, kalau sekarang 2+1 itu adalah enrichment program. Itu gue ikut yang internship. Jadi gue diberi kesempatan 1 tahun untuk ikut magang di perusahaan. Nah, itu gue at that time gue mencoba mencari perusahaan memang. Nah, cuma enaknya di Binus adalah kita punya ini kan, lu inget gak ada job portal sendiri gitu, kayak lu nggak usah scroll job street yang jadi kayak udah punya privilege lah istilahnya, anak Binus kan gitu. Nah, dari situ gue akhirnya coba apply dan keterima di situ. Gue mau mulai intern gue di semester 5. Semester 5 gue intern sampai semester 6. Semester 6 sampai semester 7. Itu selama 1 tahun. Lalu gue mengajukan diri untuk Kak mau, kalau kira-kira ada nggak sih opportunity gue untuk lanjut di sana. Dan ternyata bisa lanjut, dan sekarang akhirnya masih lanjut lah di KPMG ini. Nah, selama intern ini gue tuh banyak belajar banget, karena kan selama ini di kampus yang gue tadi jelasin kayak kita belajar gimana caranya menilai sistem informasi itu secure apa enggak, risikonya apa, governance-nya kayak gimana. Nah, ini tuh gue ngeliat langsung nih, bikin report, menganalisa sebuah perusahaan, sebuah sistemnya perusahaan, itu gue melihat langsung dengan mata kepala gue dan ikutan assessment-nya di intern itu. Dan kalau misalnya mungkin kita kayak ada beberapa lah yang masih mikir ya, magang tuh kayak bikin kopi doang atau fotokopi kayak gitu ya. Gue inget banget waktu kita lagi briefing mau internship, itu dosen gue bilang, kalau kalian disuruh cuma bikin kopi, fotokopi, ngambilin makanan selama magang, harus lapor ke Binus supaya langsung dicariin tempat lain. Iya, benar banget. Iya kan, ingat kan, kita nggak boleh kayak gitu karena at the end kita harus bikin laporan juga. Betul. Kan. Dan dulu yang gue agak kaget adalah laporan gue itu bener-bener kayak report gue di kantor gitu. Jadi di review sama manajer gue, ini kayak gini emang, dan gue belajar banyak banget gitu di situ. Jadi itu experience yang berguna banget sih buat karir gue ke depannya. Jadi gue waktu masuk jadi staff pun di KPMG ini, gue juga udah punya pengalaman. Gue istilah bekal gue udah cukup lah gitu. Iya, benar banget sih. Emang kayak enrichment atau yang internship tadi tuh ngebantu banget ya, apalagi lu kayak maksudnya punya pengalaman tuh 6 bulan minimal, maksimal tuh setahun. Jadi ketika lu masuk ke dunia kerja, lu tuh udah nggak ngangong-ngangong lagi, tapi lu udah punya pengalaman gitu ya. Dan kadang pun anak intern tuh ya kita diikutkan dalam project-project perusahaan tersebut gitu kan. Gitu ya, sih. Betul. Jadi walaupun mungkin involvementnya nggak langsung ya, tapi kita punya banyak pengalaman baru sih di sana, seperti itu. Oke, nah Jess, sekarang lanjut ke pertanyaan keempat. Boleh ambil, habis lo kasih ke gue. Nah, untuk pertanyaan keempat, menurut lo bedanya sekolah, kuliah, sama kerja itu apa sih? Wow, ini pertanyaannya cukup
challenging ya. Iya, mungkin lo boleh jawab Karena secara singkat-singkat aja nih. singkat aja ya. Kalau kerja, kuliah sama sekolah ya. Mungkin gue bisa bilang tanggung jawabnya beda. Tanggung jawab dan cara kita respon tanggung jawab tersebut sih. Kalau sekolah mungkin kita emang bertanggung jawab untuk belajar ya, untuk next ke kuliah gitu. Nah, cuma kadang kalau sekolah tuh masih under visi dari orang tua. Jadi orang tua kan masih yang kayak ayo belajar, ayo ini. Kalau kuliah ini in between ya, karena di tengah-tengah. Jadi kita juga punya tanggung jawab ke orang tua untuk selesai studi, tapi juga kita juga bertanggung jawab untuk selesai studi ini gitu kan. Dan kalau misalnya kuliah itu menurut gua adalah masa terbanyak lu bisa ambil opportunity gitu. Jadi banyak banget yang bisa lu siapin, yang bisa lu ambil dari masa kuliah ini untuk lu bawa ke nanti ke kerja. Kalau kerja karena menurut gua tanggung jawabnya udah beda banget nih. Tanggung jawabnya adalah diri lu sendiri gitu. Oke, benar banget sih yang tadi lo bilang gitu ya. Oke, Jess, mungkin lo boleh langsung ambil ke pertanyaan kelima. Nah, gue bacain ya. Oke. Sebutkan masing-masing satu mata kuliah yang menurut lo itu susah dan gampang, dan lo kasih reasonnya apa? Oh, oke. Agak udah mulai lupa sih. Kalau yang paling gampang itu apa ya? Menurut gue nggak ada yang gampang banget sih ya. Kalau misalnya gampang tuh menurut gue adalah CB. CB ya, karakter building. Iya, karena itu bukan sesuatu hal yang harus lu pelajari, tapi itu emang sesuatu hal yang harus lu tingkatkan. Oke. Ya kan karakter building kita udah punya, cuma kita harus tingkatin aja kan. Ya, kalau yang susah sebenarnya banyak ya. Mungkin ada IS RIS itu susah. Terus yang di semester 2 gue pernah dapat coding, business application development. Itu harus coding. Meanwhile gue agak bingung ya, karena walaupun basicnya IPA tetap aja kayak coding itu, tapi karena tetap harus tahu, karena itu kan basic dari information system dan beneran kepake, karena kadang gue juga harus liatin tuh coding dari sistem tersebut gitu. Selain itu apa ya? Kalau dari yang susah, mungkin ada coding di semester 2 gue dapet itu karena gue basically nggak ngerti coding ya, karena dan itu cukup rumit untuk dimengerti. Tapi ya itu memang perlu dipelajari karena kepake juga sih waktu gue kerja. Selain itu yang sulit menurut gue adalah IT risk, IT audit. Waktu itu ada kalau nggak salah nama mata kuliahnya gue lupa, tapi dia tentang business continuity plan dan disaster recovery plan. Itu kenapa gue bilang susah, karena waktu at that time gue taunya teoritis. Gue taunya ini perusahaan harus kayak begini, risikonya apa, tapi kan kayak gue belum terjun langsung nih kan, ini tuh maksudnya apa sih gitu. Tapi ya gitu, yang gue bilang dari intern gue baru tahu, oh ini ternyata kayak gini, ini tuh ternyata kayak gitu. Ternyata IT risk tuh misalnya kayak harusnya perusahaan harusnya bikinnya kayak gimana, ternyata kepakainya kayak gimana. Menurut gue yang susah mungkin kayak gitu sih. Oke, tapi walaupun susah, at the end lo bisa ya untuk tetap menjalani survive sampai lo lulus, sampai wisuda, dan sekarang bahkan bekerja di KPMG ya, Jess ya. Betul. Oke, Jess. Nah, untuk sesinya sebenarnya udah kelar nih, Jess. Tapi gue mau lo kasih satu pesan gitu ya ke anak SMA, SMK yang kira-kira nih mereka kalau mau masuk SI auditing, accounting nih harus mempersiapkan apa, Jess? Boleh dong sapa ke anak-anak SMA, SMK-nya nih. Oke, halo Sobat Binus. Kalau misalnya kalian mau masuk nih, tertarik untuk di Information System Accounting and Auditing, saran aku kalian coba bisa nih mulai cari-cari informasi terkait dengan tren terbaru dari Information System Accounting and Auditing. Kalau misalnya kalian bingung, kalian juga bisa coba cari-cari nih tentang Information Security, atau juga regulasi-regulasi nih yang terkait dengan keamanan nih, di keamanan sistem untuk perusahaan-perusahaan. Seperti itu sih teman-teman.
Oke, nah itu ya mungkin teman-teman ya, mungkin yang bisa teman-teman Sobat Binus persiapkan ketika teman-teman udah punya ketertarikan terkait tentang information system accounting auditing. Oke, nah untuk sesinya thank you banget Jess, lo udah mau hadir di acara podcastnya Binus atau Bitalk ya pada hari ini. Jangan bosen-bosen Sobat Binus buat terus-terus komen, like, follow, and subscribe di channel YouTube-nya Gabung Binus. Nanti di next episode kita mungkin akan ada undang-undang lagi nih ya. Siapa sih narasumber kita pada hari ini? Nanti Sobat Binus boleh tulis di kolom chat biar nanti kita bakal undang narasumbernya. Thank you semuanya. Thank you Jess. Thank you, Chel. Bye. Thank you semuanya.